Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan saya oleh Pak Slamet Ramadan dalam hal ini adalah sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dalam pendidikan guru penggerak. Langsung saja. Yang saya hormati Bapak Bagja SPD SD selaku Kepala SD Negeri Siasem 04 beserta Dewan Guru serta staf karyawan SD Negeri Siasem 04. Yang kami hormati pula Bapak Kusmanto MPD selaku pengajar praktik, Bapak Slamet Ramadan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Brebes. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga pada hari ini, hari Sabtu tanggal 7 Oktober tahun 2023, kita dapat berjumpa dalam acara pendampingan individu 2 visi dan prakasa perubahan sekolah SD Negeri Siasem 04 yang akan dibawakan oleh Bapak Slamet Ramadan, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Brebes. Kedua kalinya tak lupa selalu kita junjungkan sholawat kepada Nabi besar kita yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di akhir yaumil nanti. Amin amin ya robbal alamin. Langsung saja pada acara pendampingan individu 2 ini, yaitu dalam diskusi visi dan prakarsa perubahan Sekolah SD Negeri Siasem 04, kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara keduanya, sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Bagja SPD SD selaku Kepala SD Negeri Siasem 04. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadarihi amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Ilahi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan lain-lainnya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat dan para pengikutnya sampai yang akhir nanti. Semoga keluarga besar SD Negeri Siasem 04 dan Bapak Kusmanto selaku pendamping calon guru penggerak tidak lupa pula atas sinaritannya Allah. Semoga kita selalu diberi keberkahan hidup, sehat dan sebagainya serta sahabatnya yang akhir nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kusmanto MPD selaku pendamping calon guru penggerak dari rekan kerja kami Bapak Slamet Ramadan. Yang kami hormati rekan-rekan guru SD Negeri Siasem 04, wabil khusus Bapak Slamet Ramadan selaku CGP angkatan ke-9. Baik, ini acara tiba-tiba Bapak, karena sebelumnya saya ada komunikasi, artinya acaranya apa saja Pak Ramdan, langsung saja. Jadi pagi-pagi saya meluncur Pak, karena tim hore supaya tahu lah, nanti dikira nggak datang gimana. Nah, jadi pulangnya pun saya pas jam 9 lebih
mengingat dan menimbang ada kegiatan yang sangat penting ini, namun karena di awal tidak ada sambutan sehingga kami tidak punya bahan Bapak. Tapi mudah-mudahan intinya aja, yang penting kami himbau atau kami harapkan kepada calon guru penggerak angkatan 9 ini, pada Bapak Slamet Ramadan ini, mohon supaya dilaksanakan acara demi acara apa yang menjadi rutinitas selama dalam pembinaan, pendampingan dan lain sebagainya, agar selalu siap mental, siap segala-galanya. Dan semoga ilmu yang diperoleh nanti bisa dikembangkan, diamalkan, dipraktekkan dalam kesehariannya tanpa ada bahasa lah wis lulus iki wis lulus iki, artinya kembali ke asal muasalnya biasa. Nah, harapan dari program ini supaya ada perubahan yang signifikan, memperbarui wacana aroma pendidikan tingkat nasional. Mudah-mudahan yang kita harapkan seperti itu bisa terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Demikian saja, dan mohon maaf atas segala kekurangannya Bapak Kusmanto. Mungkin dilihat dari manapun, saya sampai meja belok taplak, padahal taplak orang-orang. Ini berarti saya walaupun saya sudah ngomong wanti-wanti sebelumnya, tolong rekan kerja kita bantu Pak Slamet Ramadan agar bisa acara ini berjalan lancar. Nah, ini saya rasa nggak lupa, tapi dilupakan ya. Ya iyalah, kalau orang kontrol kan ruang mana yang kira kurang kan gitu, bukan lupa, nggak kontrol kan itu. Ngobrol dengan nang kelas atau nang kantor. Mohon ini disikapi dengan baik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangnya. Akhir ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya memasuki acara inti ya, dalam hal ini akan dimoderatori oleh Bapak Kusmanto MPD selaku pengajar praktik JGP Angkatan 9, yaitu Bapak Slamet Ramadan. Pada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Ibu Negeri Siasem 04 Bapak CSPD, Bapak Ibu Dewan Guru Karyawan Negeri Siasem 4 yang saya hormati dan banggakan. Disyukur alhamdulillah di siang hari ini sebagai rangkaian pendidikan guru penggerak akan sampai pada pendampingan individu yang kedua berkaitan dengan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Pada rangkaian kegiatan hari ini Bapak Ibu, yang pertama tadi tujuan sudah saya sebutkan, nanti akan menyusun bagaimana membuat visi. Kemudian yang kedua merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah dan penutup. Bapak Ibu, proses pendidikan calon guru penggerak ini telah belajar membuat visi tentang guru penggerak. Hari ini berkesempatan Bapak Ibu kita berdiskusi sebagai tindak lanjut setelah CGP ini membuat visi sebagai guru penggerak. Calon guru penggerak ini berupaya untuk berdiskusi dengan teman sejawat kepala sekolah dalam rangka merumuskan visi sekolah yang berdampak pada murid. Harapannya masukan dari Bapak Ibu ini sangat membantu sekali pada CGP untuk bisa merumuskan visi sekolah yang berpihak pada murid. Karena apa? Penting sekali Bapak Ibu, ini pembekalan bagi kita semua sebagai seorang
pendidik yang nantinya karir kedepannya itu kan tidak mandek sebagai guru. Harapannya dari guru nanti kepala sekolah, dari kepala sekolah ke pengawas. Nah, pengawas itu jabatan tertinggi Pak di jabatan guru. Kalau kasih kabit itu bukan jabatan, tapi jabatan eksekutif. Ya, jadi jabatan tertinggi guru adalah pengawas. Nah, sebagai seorang pemimpin harus bisa merencanakan visi, ya, baik visi dirinya maupun visi sekolah yang dipimpinnya. Hari ini Pak Slamet Ramadan nanti akan memimpin diskusi ini terkait dengan bagaimana merumuskan visi sekolah yang berpihak pada murid. Oleh karena itu, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Slamet Ramadan untuk memimpin diskusi. Silakan. Terima kasih Pak. Bisa berdiri Pak? Sakit berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini ya. Kita dapat berkumpul bersama di kelas 1A ya. Semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti di yaumul akhirat menjadi umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gusmanto MPD selaku pengajar praktik yang setiap hari bahkan setiap detik Pak memberikan motivasi dan dorongan buat saya selaku CGP Angkatan 9 untuk lebih baik lagi ke arah kedepannya di pembelajaran pendidikan CGP ini Bapak. Kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak CSPDSD yang telah memberikan sebuah tempat serta acara terlaksananya pada kesempatan di siang hari ini. Juga kepada Dewan Guru semuanya dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 ya, juga saya ucapkan terima kasih. Di sini saya gambarkan ucapan terima kasih Bapak Pak Gusmanto. Perlu diketahui Dewan Guru ini saya ucapkan yang dipimpin oleh Bapak Bagja ini semuanya di hari ini telah memberikan motivasi dan dorongan kepada saya. Semuanya termasuk Bu Asbia yang sedang ngantuk. Ucapan terima kasih. Nah, pada pagi kesempatan siang hari ini saya disuruh untuk memimpin diskusi yaitu tentang visi dan perubahan prakarsa perubahan di sekolah saya. Tujuan diskusi yang pertama adalah peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Yang kedua, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Yang ketiga, peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya yang tepat. Selanjutnya, perlu diketahui Bapak Ibu, yang kami pelajari di guru penggerak ini bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu. Ternyata di sini hanya saya belajar yang saya pelajari di sana, kemudian saya mencoba utarakan kepada Bapak Ibu semuanya. Bahwa menurut filosofi Ki Hajar Dewantara adalah guru sebagai penuntun bukan penuntut. Guru haruslah menjadi teladan, seorang model sekaligus mentor dari anak atau siswa di dalam mewujudkan perilaku yang meliputi olah pikir, olah hati, olah rasa dan bahasa. Di sini berarti guru hanya sebagai penuntun, bukan penuntut. Artinya tidak menuntut untuk siswa menjadi berprestasi, tidak menuntut siswa untuk menjadi hebat, tidak. Kita seorang guru hanya menuntun karena dasarnya adalah anak didik kita sudah memiliki kekuatan sendiri dalam dirinya. Kemudian kitalah sebagai seorang among untuk menebalkan, artinya minat dan bakat mereka lah yang perlu kita tebalkan sehingga mereka akan mendapatkan pendidikan yang layak buat mereka. Selanjutnya, perlu diketahui juga mungkin tidak pernah
lepas ya Bapak Ibu Dewan Guru. Ini adalah kalimat yang sudah setiap hari, bahkan mungkin kalau mau tidur pun ingat ini ya sebagai seorang guru. Ingarso sungkelodo ingmatyo mangunkarso tuturi handayani. Di depan harus memberi teladan, di tengah harus membangun ide dan gagasan, dan di belakang harus bisa memberikan motivasi dan dukungan kepada murid-muridnya. Pertanyaannya sekarang mungkin Bapak Ibu semuanya sudah melakukan itu semuanya. Sudah menjadi teladan yang baik, sekalian jadi mentor yang baik, atau menjadi guru yang baik buat mereka anak-anak didik kita, di mana kemudian selalu memberikan ide dan gagasan, di tengah kemudian memberikan motivasi serta dukungan kepada anak didik kita. Selanjutnya langsung, karena memang waktunya sudah sedikit, sampai jam berapa Bapak? 110 menit juga. Ya. Ini diskusinya merangkai visi dengan kalimat rumpang, kemudian menyimpulkan hasil diskusi terkait visi sekolah, membuat prakarsa perubahan serta kesimpulan dari keseluruhan sesi nanti. Yang pertama adalah Bapak Ibu, visi adalah perlu diketahui gambaran tentang masa depan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Berarti visi ini berarti gambaran kita sebagai seorang guru, bukan seorang guru juga, tapi ada sekolah memiliki visi tentang gambaran masa depan anak didik kita. Ini bagaimana di kurun waktu tertentu. Ini jadi sebagai impian kita. Ini namanya visi. Nah, imajinasiku tentang muridku sebelum lanjut ke arah sana, kita lihat Bapak Ibu. Ini saya gambarkan contoh kurikulum Merdeka ini saya ambil dari modifikasi yang ATM Bapak Ibu, ambil kemudian modifikasi. Kita lihat di sana sebelum masuk ke rumpang, diskusi rumpang. Dari kemudian lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan asri, ini Merdeka Belajar. Setelah itu kemudian adakah di dalam sekolah ini tenaga pendidik yang kompeten? Berarti pendidik kita juga harus memiliki kadar kompeten yang baik. Di situ kemudian ketika lingkungan sekolah yang aman dan nyaman serta asri, tenaga pendidik yang kompeten akan menimbulkan anak yang berakhlak mulia. Kemudian setelah berakhlak mulia dan disiplin, berteman dan saling menyayangi, gemar belajar dan berpikir kritis, berprestasi di bidang akademik dan non akademik, mencintai budaya, bahagia dan selamat. Ini sampai akhir endingnya seperti filosofi KHD ya, bahwa nanti kita membawa anak itu sampai ke zaman kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik jadi sebagai manusia ataupun di masyarakat. Ini adalah gambaran apakah sekolah kita impiannya akan seperti ini atau tidak. Nah, ini berarti kita bersama-sama nanti kita akan rumuskan dengan membuat mengisi kalimat rumpang ya Bapak Ibu. Nah, kalimat rumpangnya seperti apa? Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Nah, di sini nanti saya kasih slip note ini, jatuh. Nanti Ibu diisi saja, ditulis. Kita memimpikan murid yang seperti apa yang pertama? Kita memimpikan murid yang seperti apa tadi? Kalau ke gambaran yang tadi, kalau Bapak Ibu lihat sebelumnya, ya di sini. Nah, di sini ada gambaran nih. Dari lingkungan yang nyaman, kemudian asri, tenaga pendidik yang kompeten, sampai akhirnya mendapatkan kebahagiaan dan selamat. Itu ada rentetan itu. Dan ini, gambaran ini nanti mungkin akan merujuk kepada kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, kemudian diisi, nanti ditempelkan di ujung sana. Nanti kita memimpikan seperti apa. Kita fokus dengan pembahasan kalimat rumpang yang pertama. Warna-warni tidak apa-apa, gitu. Ya, yang penting nanti masuknya sesuai. Ini Bapak, kita ambil cat lagi. Untuk bisa dibuka, mengisikan kalimat rumpang. Kita memimpikan anak didik yang seperti apa? Maksudnya Bapak bisa diisi sampai yang sekarang. Coba kita memimpikan murid-murid yang apa? Murid-murid yang titik-titik. Nah, nanti setelah selesai diisi, setelah selesai langsung ditempel di sini saja. Nanti kita akan rumuskan. Ternyata ini loh minatnya panjenengan. Ini loh cara membuat visi, karena visi itu adalah keinginan kita atau mimpi wujudan kita kepada anak didik kita. Nah, jadi yang pertama kita memimpikan murid-murid yang apa? Kita isi di sini. Di bawahnya dikasih nama Dewan Guru, gitu, bukan apa-apa. Ya, di bawahnya dalam kurung dikasih nama Dewan Gurunya.
Yang sudah boleh langsung masuk ke ditempelkan di sini. Diisi dengan bagaimana, artinya panjenengan ketika memberikan melihat anak didik kita itu memiliki mimpi. Aku bermimpi seperti apa? Anak didik saya seperti apa? Seperti itu. Boleh kalau sudah selesai langsung kita tempelkan di sini. Ini sebagai gagasan ibu atau ide ibu, nanti dijadikan sebagai visi. Kebalik, nulisnya kebalik. Yang lengket, yang di itu, ya. Iya. Terima kasih ibu. Yang sudah. Mimpi Pak Solihin. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Ini untuk merumuskan, nanti akan ketemu ya. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Berakhlak mulia. Iya. Monggo. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa di sini? Kita isi tempelin di sini Bapak. Monggo. Yang leket, iya kebalik. Yang dibacanya bagaimana itu? Iya wes. Ya. Ya tempelin Mas, makasih. Kebalik ya. Oh kebalik kayak Papa. Iya positif. Sini di sini. Ini. Ini positifnya kebalik. Jadi lengket nanti. Ya sudah terpenuhi Bapak Ibu Dewan Guru. Ini untuk kita memimpikan murid yang seperti apa? Ini dari Bu Nurul. Saya memimpikan murid yang berakhlak mulia. Nah, ini dari Bu Nurul. Kemudian yang dari Bu MJ ya, Bu MJ. Saya memimpikan murid-murid yang mempunyai akhlak yang baik, sama ya, akhlak yang baik. Kemudian Bu Aspia, berakhlak mulia, cerdas, kreatif. Iya, tiga ini. Bu Aspia, bagus sekali. Kemudian dari Pak Karya, apa sebagai Pak? Bapak ini, siswa kritis dan nalar. Kemudian dari Pak Karidi, cerdas dan terampil dalam menerima pelajaran. Pak Sol berakhlak mulia. Kemudian Bu Rizky berakhlak mulia dan memiliki kompetensi yang baik. Iya. Kemudian dari yang terakhir Pak Mas Ruhi ingin memimpikan anak-anak yang cerdas serta sehat dan terampil. Bapak Ibu, dari sini sudah ketemu ya. Jadi ternyata kita memiliki mimpi yang hampir mirip sama. Apa mimpinya dalam anak didik kita? Di sini adalah berakhlak mulia. Ya, kemudian bercerdas, kreatif. Nah, kalau digabungkan ini siswa kritis. Ada nih, cerdas dan terampil, berakhlak mulia. Berarti kita memimpikan siswa-siswa anak didik kita itu religius, ada ya, sifat religius, berakhlak mulia, kemudian cerdas, kreatif, serta bernalar kritis. Ini menurut Bapak Ibu baik tidak nih? Iya baik. Ini kalimat rumpang yang pertama. Nanti setelah sampai dari yang terakhir ini kita akan menemukan satu visi kita. Karena dari terkumpul ini, dari kalimat rumpang ini kita akan menemukan visi. Hari ini kita bekerja sama memiliki visi bersama apa. Kemudian yang kedua Bapak Ibu coba dilihat kalimat rumpangnya adalah kita percaya bahwa murid adalah. Ayo dilihat. Silakan ditulis. Kita percaya bahwa murid ini adalah apa? Bisa diisi. Kita percaya bahwa murid adalah. Di sini berarti kalian, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf tadi kalian. Ini nggak sama anak-anak juga. Ya. Kalimat rumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Murid adalah titik-titik. Coba dilihat. Kita percaya nih bahwa murid adalah apa ini? Apakah
diisi, oh murid kita adalah murid yang baik, apakah murid kita ada murid yang memiliki potensi yang banyak, itu boleh diisi ya. Kita percaya bahwa murid-murid adalah memiliki potensi yang berbeda-beda, itu bisa diisi dari panjenengan semuanya. Kita percaya bahwa murid kita adalah murid yang bagaimana ya. Nah kita percaya. Nah selama ini kan Bapak Ibu sudah bergelut dengan anak didiknya Ibu. Nah di situ akan menemukan, oh iya ya anak didiknya ternyata kayak gini, yang ternyata ada hal cerita yang tidak dimiliki, tapi ternyata anak itu bisa. Nah itu kan ada potensi yang terpendam. Ya betul. Dari Pak Karniti terima kasih. Murid adalah anak yang cerdas dan terampil. Iya. Kemudian murid, kita percaya bahwa murid adalah makhluk hidup yang punya karakter yang keras dibimbing. Apa gimana ini Pak? Yang harus dibimbing, sangat bagus sekali. Kemudian dari siapa ini Bu Munsi ya? Apa Bu Nurul? Murid adalah generasi emas. Iya. Murid adalah generasi emas, gold itu bisa jadi ya. Kemudian murid pintar dan punya bakat, ini dari Pak Sol, bahwa murid, kita percaya bahwa murid itu memiliki bakat ya, atau pintar ya, yang dimiliki dari dalam dirinya sudah ada ya. Kemudian dari Mas Ruhi, kita percaya bahwa murid adalah anak generasi di masa depan yang cerdas dan berkompeten serta terampil. Betul ini. Berarti tepuk tangan buat Mas Ruhi, ini bagus sekali nih, tepuk tangan. Coba bisa kasih jempol nggak buat Mas Ruhi? Jempol, 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 jempol. Pinter sekali Mas Ruhi. Selanjutnya dari yang warna ini. Kita percaya bahwa murid adalah aset negara untuk membangun masa depan negara Indonesia. Jauh ke depan sekali, lebih depan lagi. Nih, jauh selangkah di depan, kayak simbolnya Yamaha kalah tuh, selangkah di depan untuk kalah sama. Kemudian selanjutnya dari Bu Rizky, sumber inspirasi kita. Betul. Iya, kita seorang guru akan memberikan pembelajaran berikutnya dengan melihat karakter anak didik kita. Oh ternyata anak itu seperti ini, kita akan rubah. Betul sekali. Jadi di sini kita percaya bahwa murid dari sekian banyak ini ternyata memiliki potensi yang ada dalam dirinya, yang sudah ada potensinya. Sehingga kitanya sendiri, kita sebagai seorang guru selaku mentor juga memberikan potensi itu supaya lebih baik lagi seperti apa. Ini kalimat rumpang yang kedua sudah terpenuhi. Kalimat rumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Mengutamakan ketika kita di sekolah, nah, kita mengutamakan hal yang seperti apa? Apakah hal yang membuat ibu senang saja, bahagia buat ibu saja? Ini clue ya Pak? Clue Pak? Clue. Nanti tinggal ibu pilih nih. Di sekolah kita mengutamakan apa? Apa mengutamakan subjektif menurut ibu sendiri, wah kudu menurut aku ya, apa seperti apa? Monggo dipilih. Ini kalimat rumpang ya. Setelah ini ternyata Bu, ini membuat visi bisa cara seperti ini. Kita berdiskusi, kemudian mengumpulkan impian-impian kita, jadikan satu sehingga akan menjadikan sebuah visi bersama ya Ibu ya, Bapak Ibu. Mengutamakan apa? Yang sudah silakan, yuk. Boleh, yang sudah bukas. Kita mengutamakan apa? Bobot. Apa mengutamakan apa di sekolah itu? Selamat datang Ibu Yanti, monggo. Ini. Nah, kalimat rumpang di sekolah kita mengutamakan apa? Nah, ini Bu Yanti bisa diisi. Kalau lebih dibawa pulang mau nopong ya. Ya, Bu Nurul. Terima kasih. Iya. Di sekolah kita mengutamakan apa? Ini dari Bu Nurul. Mengutamakan kebutuhan anak. Iya, pampers dan lain. Oh bukan ya, kebutuhan anak sebagai kebutuhan anak di sekolah berarti ini sebagai pengajar. Kalau pampers dan lain sebagainya mungkin di rumah ya. Nah betul sekali ini. Kemudian dari Pak Sol,
Di sekolah kita mengutamakan kepentingan anak mencapai cita-citanya. Iya. Cita-citanya, kepentingan anak. Ayo dari Bu Rizky. Silakan ditempel, kebalik lagi. Ya Allah. Itu ada yang pakai pasang malam dan Nah, seperti ini. Bu Rizky, di sekolah kita mengutamakan cara belajar anak yang mempunyai perbedaan dalam menerima pembelajaran. Ya. Karakternya mungkin karena minatnya berbeda-beda, kesukaannya berbeda-beda, melihat itu ya. Kemudian dari Bu Mun, akhlak mulia dan mengetahui kondisi anak. Di sekolah kita mengutamakan akhlak mulia dan mengetahui kondisi anak. Nah, berarti masuk lagi di situ adalah kebutuhan anak yang pertama. Dari Mas Rudi, kita harus mengutamakan tentang kedisiplinan untuk anak-anak dan kebersihan di lingkungan sekolah. Betul sekali ya, tepuk tangan buat Mas Rudi. Mantap. Sudah semuanya diisi? Ya, Bu Yanti. Keri nanti masuk keduanya. Nah, di kalimat rumpang yang ketiga ini di sekolah kita mengutamakan apa? Berarti kita di sana dari jawaban ini mengutamakan anak, kemudian kepentingan anak menggapai cita-cita. Tulisan agak anggaran dan ini dibacanya susah. Ini berarti mengutamakan anak ya, anak didik di situ. Kemudian kalimat rumpang yang selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sadar tidak murid. Ini kalau kalimatnya murid, koma, di sekolah kita sadar betul bahwa, beda lagi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, ya boleh monggo. Murid sadar sekolah ya. Apakah sekolah kita yang bagaimana gitu loh, sadar. Murid di sekolah kita sadar bahwa sadar betul bahwa di sekolah itu apa sih, misalkan begitu. Kesekolahan itu bagaimana? Sekolah itu tempatnya apa sih? Murid sekolah kita sadar betul bahwa, nah, kemudian mereka di sini mau ngapain sih, seperti itu apaannya? Ya sudah, diisi, iya. Testing lagi ya, kita mengasah otak kembali Pak, Bapak Ibu ya, serta mengasah tulisan kembali supaya lebih bagus lagi. Enggak ada yang salah, tidak ada yang salah di sini, tidak ada yang salah, semuanya betul. Ini kan pendapatnya panjenengan semua. Ya, Pak Karnidi, oh Bapak nih, murid di sekolah kita sadar betul bahwa suri teladan dari seorang guru agar terinspirasi bagi kita atau murid. Sadar betulkah kebersihan dari sebagian iman? Sadar betul bahwa kebersihan sebagian daripada iman. Kemudian dari Pak Sol, mereka ingin pandai. Murid sekolah kita sadar betul bahwa mereka ingin pandai. Kemudian dari Pak Bumun apa ini? Mereka datang untuk belajar dan berprestasi. Oh, dari Bu Yanti. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka ini datang untuk belajar dan berprestasi. Dari Bu Nurul, mereka berada di sekolah, ya, mereka berada di sekolah. Sadar, ini lagi di sekolahan gitu. Kemudian disiplin belajar penting tapi sering dilanggar, ini yang pinky. Oh, dari Bu Rizky ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa disiplin belajar penting tapi sering dilanggar. Dan selanjutnya belajar menuntut ilmu itu penting. Berarti dari buku belum? Tempel Pak. Ya, terima kasih Bu Mun. Ini Bu Mun. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa disiplin, kreatif, inovatif itu penting di sekolah. Ya, betul. Nanti berangkatnya jangan cuma pakai sepeda. Inovatif itu nanti besok berangkatnya pakai mobil, becak atau pesawat terbang ya. Kemudian selanjutnya, ini ada
di sekolah itu mengutamakan kedisiplinan dan sopan santun kepada bapak ibu guru di sekolah dan kepada orang tua. Iya, tepuk tangan Bu Mas Rohi. Betul sekali. Iya. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa dari sekian banyak pertanyaan jawaban ini yang ditemui adalah mereka sadar di sekolah ingin pandai dan belajar. Itu yang merupakan yang selanjutnya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa ini? Kita warga di sekolah, kita seorang guru ya, berarti di sini warga sekolah. Ini yakin untuk apa? Mencari. Monggo, di sini mencari apa? Untuk apa ini? Kita berada di sini untuk apa? Gitu. Yakin untuk apa? Iya, iya, betul, betul. Masing-masing pribadi. Iya. Nah itu nanti. Kita warga, kalau saya guru datangnya sini untuk mencari uang. Nah, ya. Berarti bahasanya apa kalau uang itu? Mencari nafkah. Iya, nafkah itu apa berarti? Untuk kebutuhan. Timbulnya apa akhirnya? Nyaman, enak. Itu jenengan di antara kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Gitu loh. Kita seorang guru misalkan. Nah, saya kan di sini warga sekolah sebagai guru. Berarti yakin untuk apa ini? Kalau di sini sebagai murid, yakin untuk apa? Nah ini Bapak Ibu ini berarti kan Dewan Guru nih. Selaku guru Bu Rizky, terima kasih. Ping selalu ya. Kita warga sekolah ini yakin untuk meningkatkan keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Iya, ini terkait dengan job ya. Kemudian selanjutnya Bumun membimbing, mencerdaskan untuk anak-anak dengan ikhlas. Dan warga sekolah ini yakin untuk membimbing, mencerdaskan anak dengan ikhlas. Selanjutnya, kemudian Mas Ruhi untuk menciptakan anak-anak yang cerdas dan berprestasi. Kita harus yakin untuk ini, untuk apa nih? Yakin Pak, yakin, saya yakinnya. Nah, kemudian membantu anak mencapai cita-citanya untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai potensi anak. Gunulul ya. Pakar untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak yang mau belajar. Iya, yang mau belajar saja, yang tidak mau belajar senangnya dolanan makan balik. Iya, kebetulan. Ya, bagus ya. Ya, Bu Asbia, berbagi ilmu yang bermanfaat. Nah, iya. Iya, bagaimana cara memberi shop ya yang baik di situ ya. Bu Yanti. Ini kalimat rumpang yang kelima ya. Kita warga sekolah ini yakin untuk apa ini? Untuk membuat keributan, apa membuat suasana yang nyaman, apa membuat apa gitu ya. 1 sampai 10. 2. Iya. Iya. Kemudian kalian dilihat kalimat rumpang yang terakhir, monggo Ibu. Iya. Terima kasih kuning. Di sini melakukan kegiatan atau tugasnya sesuai tupoksinya masing-masing untuk mencapai tujuan pendidikan di satuan pendidikan kita SD Siasem 4. Tepuk tangan ya. Ini berarti tupoksi ya. Kemudian betul sekali. Kalau guru, iya, iya, betul. Oh. Ya, terima kasih Bu Yanti ya, itu bagusannya. Kemudian yang selanjutnya, kalimat rumpang yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa
bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini kalimat rumpang yang selanjutnya. Iya, kalau itu pakainya itu Bapak. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita sebagai seorang guru, warga di sekolah paham tentang apa atau bahwa apa di sini. Ya, Bu Nurul. Iya, boleh keberadaannya sangat ditentukan. Pasal kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita membutuhkan ilmu. Kita paham, supaya ini paham bahwa kita membutuhkan ilmu. Pak Kan, monggo. Iya. Nah, pendidikan sangat diutamakan untuk menciptakan generasi penerus yang berwibawa. Kemajuan atau prestasi sekolah dapat terwujud atas kerjasama dan usaha masing-masing warga sekolah. Bahwa ilmu itu bekal untuk hidup dan kecerdasan untuk mencari relasi di masyarakat. Kemudian dari Bu Nurul, setiap anak memiliki potensi dan bakat serta kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi. Dan yang Pasol, keberadaannya sangat dibutuhkan oleh wali murid untuk mencapai cita-cita anaknya. Dan yang terakhir ini, pentingnya memajukan sekolah dalam bidang pendidikan. Ya, Bapak Ibu, kalimat rumpang dari sekian ini kita sudah terkumpul semuanya. Nah, dari sini, dari kalimat rumpang ini, ternyata Bapak Ibu, ini berawal dari kalimat rumpang ini. Pak Mas Ruhi yang terakhir tak bacakan, bahwa kerjasama antar guru, karyawan, serta anak-anak murid di sekolah itu penting untuk menciptakan kejayaan sekolah yang unggul dan prestasi. Jaya. Boleh tepuk, kasih jempol buat Mas Ruhi. Jempol. Iya, jempol. Bapak Ibu yang saya hormati, iya, yang luar biasa Bapak Ibu ini. Ternyata dari sekian banyak kalimat rumpang ini yang diisi panjenengan semua, secara tidak langsung ini adalah mimpinya Bapak Ibu semuanya untuk anak didik kita, ya kan? Mimpi jadikan sebagai visi. Dari yang pertama misalkan, kita memimpikan murid yang seperti apa tadi? Kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, cerdas dan kreatif dan terampil, mandiri. Iya, ini adalah mimpian Bapak Ibu semuanya. Ternyata dari kalimat rumpang ini bisa diambil kesimpulan visi bersama. Oh, ternyata bikin visi seperti ini, ya Bapak Ibu. Nah, nanti akan ketemu kesimpulan nih. Murid sekolah, nanti akan ketemu seperti ini. Dapat diambil kesimpulan dari kalimat rumpang bahwa ini berarti menemukan visi bersama. Nah, dari visi bersama ini, dari kalimat rumpang yang di sini semuanya, apa ini? Kebersamaan. Kita memiliki murid yang pertama ini ya. Iya. Nah, dari semua ini, lihat di sini. Berarti kita sudah membentuk satu visi bersama tentang murid kita. Satu dari yang pertama. Kita memimpikan murid yang semuanya hampir sama. Memimpikan murid yang berakhlak mulia, cerdas, digabungkan jadi satu. Kemudian kreatif dan berakhlak mulia. Itu keinginan dari panjenengan semua. Nanti akan jadikan sebagai visi bersama SD kita. Tapi ini hanya sebatas visi diskusi bersama, bukan langsung semena-mena langsung diajarkan sebagai visi sekolah. Karena visi sekolah mungkin sudah ada semuanya Bu. Ini hanya visi cara
Kata Pak Kusmanto mungkin belajar untuk membuat visi ya Pak Kusmanto ya. Supaya kita paham betul. Ketika saya kemarin belajar membuat visi di guru penggerak di LMS itu, kemudian saya terapkan seperti ini. Oh ternyata seperti ini kita bikin visinya. Tidak cuma langsung dari diri sendiri membuat visi seperti ini, tidak, tapi dengan dasar kita ada komunitas praktisinya, mengumpulkan kepala sekolah dan teman serta harusnya dengan stakeholder yang ada di sekolah kita. Nah dari sekian banyak ini yang kita temukan, menurut Bapak Ibu, visi yang sudah bersama kita sepakati dari sekian banyak ini. Yang pertama ini, kita membuat murid yang apa? Yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif. Kemudian di bawah, kita percaya bahwa murid adalah anak yang cerdas dan terampil. Berarti di sini memiliki apa Ibu? Kemampuan atau potensi diri ya. Jadi yang kedua ini kita percaya bahwa murid adalah memiliki pribadi yang berbeda-beda atau kompetensi. Murid adalah generasi emas, murid yang pintar, Mas Ruhi, ya. Itu murid yang pintar, sumber inspirasi kita. Nah ini kedua. Kemudian ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Mengutamakan kebutuhan anak. Betul tidak Ibu? Betul. Di sekolah itu kita memilih untuk kebutuhan anak apa kebutuhan sendiri? Anak-anak. Kebutuhan anak ya, karena kita sebagai seorang guru. Tetapi ketika kebutuhan anak itu terpenuhi, dengan sendirinya berarti kebutuhan kita tanggung jawab sebagai seorang pendidik terpenuhi juga ya. Ya kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sini apa? Yang diisi sadar betul bahwa kebersihan dari sebagian iman. Suri teladan dari seorang guru agar terinspirasi bagi kita murid di sekolah. Kita sadar betul bahwa di sekolah kita ngapain? Belajar menuntut ilmu. Mereka ingin pandai. Nah, berarti jelas mereka sadar di sekolah mereka pengen mencari ilmu atau pengen pandai. Warga kita, warga sekolah ini yakin untuk apa di sini? Di sekian banyak jawabannya adalah kita warga sekolah ini yakin untuk membantu anak mencapai cita-cita, untuk dapat menuntun dan membimbing murid, untuk membimbing dan mencerdaskan anak, mengamalkan ilmu, meningkatkan keberhasilan siswa dalam pelajaran. Ya betul. Kemudian terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa di sekolah kita membutuhkan ilmu. Pendidikan sangat diutamakan untuk menciptakan generasi penerus. Nah, dari sekian banyak teman ini akan ketemu satu visi bersama hari ini. Visinya apa? Dari yang pertama, murid yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, berpikir kritis, kemudian berkompeten ada. Nah, nanti akan diketemui seperti ini. Jadi kita tulis dulu ya. Di mana ya Bu Nurul? Ya, di sini. Kalau ini yang, nah di sini kita akan ketemui visi bersama yang kita dari kalimat rumpang ini. Visi bersama. Boleh. Titik. Iya. Ya, terima kasih Bu Nurul. Nah, dari sini kita ketemu Bapak Ibu setelah kita mengumpulkan beberapa dari kalimat rumpang, menjawab dari kalimat rumpang, ternyata kita sudah bisa bikin visi bersama. Diketemui bahwa visi bersama kita adalah apa Bu Nurul tadi? Dari sini mewujudkan, diawali dengan kata kerja. Kalau visi itu harus diawali dengan kata kerja. Visi mewujudkan murid yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, dan bernalar kritis, Bu. Kompeten itu ya boleh bernalar
bernalar kritis, dan kompeten. Iya, kompeten. Ya Bapak Ibu, ini ternyata sudah dipenuhi bahwa ini sebagai visi bersama kita setelah kita isi dari berbagai macam banyak kalimat rumpang di bawah ini ya. Kalimat rumpang telah terisi, maka kita terpenuhi. Visi bersama mewujudkan murid yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, bernalar kritis, dan kompeten. Iya, selesai. Bapak Ibu, kalau nggak salah, silakan jadi lihat sini. Tadi seperti ini, pas tidak ini? Yang tadi habis di sini. Berarti pasnya sesuai ini ya. Nah, kemudian setelah itu kita sandingkan bersama dengan visi SD yang kemarin, Bapak Ibu. Scroll ke bawahnya dulu ya. Nah, kita sandingkan. Ini kalau ada perubahan ya, sebagai visi perubahan atau menurut visi bersama dulu menurut ini. Iya, ini visi bersama tadi. Oh, visi perubahannya diganti bersama dulu. Iya. Iya, dimasukkan di situ. Dimasukkan ke sini ya. Iya. Oh, tadi saya mau bilang. Iya. Visi bersama kemudian dimasukkan di situ. Di bawahnya, iya. Ini langsung mewujudkan. Terima kasih. Nah, setelah ini Bapak Ibu kita sandingkan dengan visi kita ya, SD kita. Apakah nanti dilihat apakah perlu ada penambahan atau tidak seperti itu. Apakah perlu penambahan apakah sudah jelas seperti itu. Lihat, divisi SD Siasem 4 mandiri, kreatif, unggul dan prestasi, budiman dan bertakwa. Ini diambil saya dari yang visi setiap hari dibacakan anak didik ketika saat upacara. Ya, visi dan misi. Nah, visi SDN Siasem 4. Ini mandiri, kreatif, unggul dan prestasi. Dengan tadi kita bahas visi bersama yang ini mewujudkan murid yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, bernalar kritis dan kompeten. Iya. Kayaknya ini dari atas sampai bawah yang di bawah bersama ini apakah sama? Apakah ada yang perlu dirubah kayak gitu misalkan seperti itu. Kalau sama, ini kan sama ya, belum adanya perubahan. Bahasanya cuma yang berubah. Mewujudkan murid yang berakhlak mulia. Jelas di sini ada berakhlak mulia berarti budiman dan bertakwa masuk di sini. Kemudian dilihat dari cerdas, jelas, kreatif ada di situ, bernalar kritis dan kompeten. Untuk Bapak Ibu, dari yang visi hari ini kita bahas bersama ini dengan visi SDN Siasem 4 yang lama itu, yang kemarin ya, yang bukan, maksudnya yang sudah ada di SDN Siasem 4. Ini sesuai apa tidak? Sesuai nggih? Sesuai. Perlu ada perubahan tidak? Dari kalimat di bawahnya apa sama saja? Apa ada perlu peningkatan? Contohnya seperti ini. Contohnya misalkan kita memiliki aset yang sudah ada tapi terbengkalai. Kita mau masukkan nih contohnya. Sekarang yang mungkin mau dibikin perubahan. Contoh misalkan sekarang perpustakaan ada, petugasnya ada, tapi budaya literasinya ada tidak di situ? Nah, apakah kita perlu prakasa perubahan ini masukkan di dalam sini? Apa tidak seperti itu? Kalau yang sudah ada, misalkan seperti ini sudah bagus, sudah baik, kita pertahankan. Ini untuk membahas visi. Kalau ada visi bersama ini yang sekiranya belum ada di visi CSD 4, tapi perlu ada, itu boleh dimasukkan. Kayaknya perlu ada tidak penambahan ini. Kalau yang saya lihat ini, saya arahkan, Yun Sewu Bapak, itu apa ya? Perpustakaan sudah ada ya Bu Nurul ya. Bukunya sudah banyak sekali dan petugasnya ada. Dan itu divisi itu belum kita masukkan tuh. Apa tuh contohnya kalian? Budaya literasi itu. Bagaimana dulu? Kalau budaya literasi itu biasanya bisa masuk diwujudkannya, berarti misinya. Oke, terima kasih. Hanya menambahkan saja atau sekedar saran ya Pak Ambel. Kalau menurut saya, kalau kita ada tujuan untuk anak biar pembiasaan literasi, itu lebih kepada misinya mungkin. Kalau visi itu kan secara keseluruhan, dia secara umumnya. Dan di dalam secara umumnya itu nanti ada khususnya di visinya sama di tujuan yang akan kita capai. Ya, terima kasih Bu Nurul. Kalau literasi dalam hal misi, berarti masuk dalam visi ini di bagian mana? Bernalar kritis.
Yang di sini, Oh, kalau yang itu bisa. ini yang lama. Iya, yang lama. Di mana? Untuk yang berliterasinya, Mandiri. unggul dan prestasi. Kalau Belum ada. oke, ini sebentar ya, ini Bapak Nyun Sewu bahas dalam topik ini. Setelah kita wujudkan visi bersama ini, kemudian kita gali kembali dari visi yang lama dulu. Sekarang yang mandiri kita gali sendiri dalam visi SD ini. Mandiri, sudahkah kita memberikan visi mandiri untuk anak didik kita? Sudah berusaha Sudah berusaha, sebagai seorang sudah maksimal sebagai seorang guru, sudah diberikan, sudah setiap hari. Ini sudah. Tapi hasilnya bagaimana? belum memuaskan. Belum memuaskan. Ini berarti perlu masih ditingkatkan lagi, ya kan? Nah, dari mana visi ini kita mulai untuk supaya meningkat? Sebenarnya satu, budaya positif awal dari diri kita, mulai dari diri kita. Seorang guru, contoh nih, ini contoh saja. Kalau saya sendiri misalkan terlambat kesiangan, ya, tentu bukan teladan yang baik ya, karena saya kesiangan. Kemudian ketika saya bertutur kata misalkan yang masih tidak sulit teladan, mungkin itu juga dijadikan sebagai visi kita salah ini. Jadi visi itu jangan sampai kita hanya dipajang di dinding-dinding sebagai hiasan sekolah, akan tetapi visi ini harus kita selarasakan atau implementasikan dalam kehidupan sekolah kita. Contoh yang tadi mandiri sudah kita bikinkan, tapi mungkin perlu peningkatan yang khusus. Kemudian kreatif sudah kita berikan ke anak didik untuk berikan kreatif, bagaimana cara memberikan pembelajaran, itu sudah berjalan tapi belum maksimal. Kemudian unggul dan prestasi. Unggul, yang namanya unggul dan prestasi berarti lebih dan ada hasilnya. Sekarang ini sudah ada hasilnya, penting Pak, alhamdulillah. Kemarin lomba tingkat 1 MAPSI ya, ada, alhamdulillah prestasi. Tapi apakah sudah puas di sini? Belum. Tentunya kita harus meningkatkan lagi dong. Nah, kemudian budiman dan bertakwa setiap hari Pak. Nun sewu Bapak Kusmanto. Jadi di SD sini sudah ada pembiasaan pagi Bapak. Ada pembiasaan pagi, ada antaranya yaitu setiap Senin pembiasaan upacara, kemudian hari Selasa literasi ya, kemudian hari Rabu ayat-ayat suci Al-Qur'an, dan ini ayat suci Al-Qur'an berarti di budiman dan bertakwa di sini ya. Kemudian hari Kamis lagu-lagu daerah, hari Jumat senam atau kepramukaan, betul nggih? Ya, hari Sabtu nyanyikan lagu nasional atau lagu wajib. Ini sudah ada semuanya. Bagus semuanya. Dan pertanyaannya, visi ini sudahkah kita terapkan sebagai seorang guru untuk anak didik kita? Saya malah masih rada malu Pak, Bapak Bajen, Pak Kepala Sekolah, karena Nyuwun sewu dalam hati saya juga ketika melihat posisi seperti ini, aduh, saya juga bergebrakan yang banyak yang kotor. Tapi meminimalisir keadaan, saya sudah berusaha untuk agar jauh dari itu. Artinya supaya mendekati visi ini, sehingga visi ini tidak cuma untuk anak didik, tapi kita sebagai seorang pendidik awalnya, seorang guru yang menjadikan contoh penting konkret kita. Karena nggak mungkin lah Pak gurunya aja seperti itu, ya saya seperti apa? Ada pepatah lama kan seperti itu. Guru kencing berdiri, murid kencing melayu, berlari. Jadi seperti itu. Jadi yang paling penting adalah ubah dulu nih teladan kita nih sebagai seorang guru. Bagaimana nih berangkat supaya nggak telat? Aduh ya, paling tidak pagi-pagi harus dimaksimalkan. Mungkin yang biasanya bangun ini sudah dimaksimalkan mungkin. Dan dari visi SD Desa Sempat ini kita sandingkan dengan visi bersama di sini. Kayaknya setuju apa perlu ada perubahan penambahan yang sekiranya belum ada? Kenapa? Mandirinya diganti disiplin. Bagaimana Bapak Ibu? Sebentar. Pak, sebentar Bu. Ini kan pendapat. Iya. Apa? Ya. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Yang ada di lubang enggak? Mandirinya kalau diganti disiplin. Yang di mana? Yang di sini, yang di atas ini. Disiplin, kreatif, unggul gitu. Mandirinya dihilangkan. Kenapa nggak ditambahkan saja? Ayo, Mas Rofi, jangan ragu, ayo. Kenapa nggak ditambahkan? Jangan dihilangin. Karena mandiri ini tadi, Mas Rofi,
sudah kita laksanakan tapi hasilnya belum maksimal, berarti ini belum harus ada peningkatan, berarti jangan dihilangkan, ini harus tetap ada, perlu kita tambahi saja. Kalau misalkan disiplin Pak, perlu disiplin Pak, tetapi disiplin ini apakah sudah masuk dalam kata di bagian ini ada unggul dan prestasi? Disiplin masuk di situ tidak? Ya Bapak, monggo. Ini masukkan aja Monggo. Cek satu ya. Ya, kayak rock. Baik. Perbandingan di antara visi yang lama dan visi yang saat ini dirumuskan memang tidak ada beda yang signifikan, semuanya membaur, artinya tidak perbedaan yang menyolok lah, semuanya masih dalam koridor sama. Nah, cuma mungkin hanya penataan kata ataupun kalimat. Nah, kalau kita dari bahasa visi adalah suatu impian, itu bahasa kata demi kata kita ungkapkan apa yang ada pada keinginan pada diri kita atau impian pada warga sekolah, seperti yang tadi kita nulis bareng-bareng, isi bareng-bareng, dan itu ditempelkan, kemudian diringkas menjadi tulisan semacam itu. Kemudian masalah tujuan tadi yang diterangkan sedikit oleh Bu Nurul itu masuk, artinya penjelasan dari visi itu akan dikembangkan pada tujuan, ya, misi dan pada tujuan. Tujuan itu menyeluruh dari semua yang terkandung di dalam visi maupun misi. Itu garis besarnya seperti itu yang tercantum dalam tujuan. Nah, bahasa tadi yang diusulkan oleh Pak Masruhi, ya tadi masukan kata-katanya di luar dugaan, bahkan bisa melebihi kita semua. Nah, entah kemasukan apa saya nggak tahu. Iya, impiannya bagus itu, kreatif, kata-katanya bagus. Kalau saya kan baru guyonan aja. Nah, baik, ada aja sepaneng ya Pak Bos. Oh, pinter-pinter kok. Nah, di sini kalau kita tadi ada penggantian mandiri diganti disiplin. Nah, disiplin di situ itu sudah membawa keseluruhan dari kata mandiri, kreatif, unggul, prestasi, budiman dan bertakwa. Itulah makna dari disiplin. Bukan kata disiplin itu tinggal dijabarkan, itu semuanya merangkap semua. Tanpa ditulis disiplin pun itu akan muncul. Kemudian yang diuraikan atau disinggung oleh Pak Ramdon, itu memang kita mau tidak mau kita harus menyadari kekurangan pada diri kita semua. Memang kita mungkin semua berharap sekolah ini atau sekolah dimanapun hasilnya sesempurna mungkin, ya kan? Nah, inginnya seperti itu, tapi apa boleh baut, ya. Nah, semuanya pada pribadi karakter kita semua, baik kepala sekolah, dewan guru, karyawan dan lain sebagainya, termasuk siswa-siswi kita. Nah, kalau tadi sudah disinggung dan tadi jawaban rekan-rekan itu senada, seirama, berarti panjenengan jawab dengan penuh kesadarannya. Nah, kalau dengan penuh kesadaran, artinya panjenengan sudah minimal 50% insaf, bukan 100%. 50% insaf bahwa diri kita bekerja belum berjalan secara maksimal. Nah, itu perlu kita catat. Apapun minumannya, ya,
bukan Coca-Cola, tapi niat kita. Ya, walaupun air putih bisa mengalahkan Coca-Cola atau teh botol, karena yang diutamakan adalah tujuan daripada minum itu sendiri, kan gitu. Nah, ya, jadi prinsipnya dari kata manapun yang bijak, kata apapun yang bijak, itu tidak ada artinya bila kita semua tidak punya sadar diri, Pak. Sadar diri atau kesadaran secara bersama-sama. Yaitu saja sekedar masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ini masukan yang sangat baik sekali buat semuanya ya, terutama juga buat saya sendiri karena selaku dari anak buah Bapak. Dan selanjutnya setelah kita temukan visi bersama ya Ibu ya, ini sudah ditandingkan visi SDN Siasem 04 dan kemudian visi bersama setelah kita menempuh tadi perjalanan 6 dekade ya, 6 kalimat terumpang, diketemui visi bersama mewujudkan murid yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mendarat kritis dan kompeten. Ini tanyakan kembali, senada seirama nggih napa boten ini? Sama ya. Sama ya. Nah, kemudian selanjutnya kita beralih kepada merincikan sikap kita. Ini bagaimana nih sikap kita dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Nah, contoh konkret misalkan nih, guru masuk tepat waktu. Nah, ini kita perinci di sini. Jadi visi ini untuk mewujudkan ini perilakunya, bagaimana yang harus kita lakukan? Dari visi bersama ini, tadi sempat disinggung sama Bapak, sadar diri, sadar posisi, nah seperti itu. Kemudian perilakunya bagaimana untuk mewujudkan murid yang berakhlak mulia. Ini yang kita bahas yang bersama atau yang ini Bapak menurut saya. Ya, yang bersama ini, yang bersama. Jadi Bapak Ibu, nuwun sewu. Setelah ini kita ketemu visi bersama, kita akan beralih kepada yang namanya merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Jadi kita setelah menemukan visi bersama ini, perilaku kita bagaimana nih? Selaku kepala sekolah, guru, kemudian murid harus bagaimana? Berarti nanti dibentuk sebuah kegiatan seperti ini. Supaya visi ini terlaksana dengan baik, ini yang visi bersama ya, supaya visi ini yang kita buat bersama ini menjadi baik dan dilaksanakan, tentunya kita harus memiliki perilaku atau tindakan yang baik pula untuk mewujudkan visi bersama ini. Yang pertama dilihat Bapak Ibu nyuwun sewu ke sini semuanya. Mewujudkan murid yang berakhlak mulia. Ini berakhlak mulia, perilaku yang bagaimana yang harus kita tingkatkan? Contoh dari saya dulu dari seorang guru. Perilaku yang bagaimana untuk meningkatkan akhlak didik ini supaya berakhlak mulia? Berarti kita ada yang mau berpendapat mewujudkan murid yang berakhlak mulia. Nah, dari segi guru dulu ini untuk membentuk akhlak mulia, kita perilakunya kita sebagai seorang guru ini bagaimana supaya berakhlak mulia? Supaya visi ini berjalan dengan baik. Gimana Bu Nurul? Ya. Ayo yang keras. Ya, Bapak, yuk kita tambah ini juga. Ya, bagaimana perilaku kita nih, tindakan kita setelah kita melakukan visi bersama ini, apa yang akan kita lakukan ini supaya baik? Yuk. Terima kasih Pak Pandur atas waktunya. Hanya sedikit pendapat, mohon dikoreksi bersama. Kalau menurut dari segi saya pribadi, sebagai seorang guru, berawal dari berakhlak mulia itu hal yang paling kecil adalah perilaku kita dulu, Pak. Ya, perilaku terhadap kalau misalkan kita dengan siswa kita sendiri. Contohnya mungkin dengan perkataan atau mungkin apa yang kadang sebenarnya kita sangat kesal sekali sampai kadang kita mau kelepasan bicaranya mungkin. Jadi dari kata-kata yang mungkin setiap hari yang tidak disadari ternyata membekas di anak. Akhirnya anak kadang menjadi pelampiasan, Bu Guru pernah ngomong kayak apa enggak? Nah, itu. Jadi yang kadang saya analisis
cari pendapat. Berawal dari perilaku kita, sikap kita kepada anak, kemudian dari kata-kata kita sendiri, itu hal-hal yang kecil menurut saya yang banyak mempengaruhi akhlak mulia peserta didik kita, Pak. Terima kasih Bu Nur. Tadi kesimpulannya Bu Nur? Guru berkata Ya, jadi kesimpulannya guru harus bertutur kata yang sopan dan sopan santun. dan santun. Dari sikapnya sopan santun, Iya. dari katanya sopan. Nah, ini berarti sudah ketemu awal yang berakhlak mulia. Perilakunya adalah sebagai seorang guru dulu, kita harus berkata sopan dan santun. Nah, ini yang pertama. Bapak monggo. Cek. Berakhlak mulia, kalau bahasa Qur'annya atau Arabnya karimnya. Nah, mulia. Nah, ini berbobot dan sangat berat timbangannya. Apalagi kita selaku pendidik diupayakan dan diusahakan wajib ke arah situ. Walaupun namanya manusia mungkin tidak sempurna, namun kita perlu ada dasar. Nah, dengan harapan kita, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, kalau kita bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, insya Allah akan bertanam terinspirasi dan teraspirasi serta bertingkah dengan akhlak mulia. Nah, sholat yang bisa mencegah dari itu, kita harus, ini berkaitan dengan akhlak mulia, atasnya bukan di situ. Dari kata sholat itu ada 3 huruf, shod, lam, ta. Kalau shod sidqul qouli, artinya kita harus berbicara yang benar, yang jujur, yang santun. Nah, gitu. Ini sidqul qouli. Kita harus berbicara yang benar apa adanya, sesuai dengan sifat Kanjeng Nabi, siddiq. Sidqul ya siddiq. Yang kedua, lam layinul qalbi. Kita bersihkan hati diri kita. Selama kita nggak bisa mampu membersihkan diri kita, hati kita, yang kita kemana arah tujuan hidup kita, pendidikan kita mau dibawa kemana? Kan gitu. Dari sifat apapun, penyakit batin terutama, iri, dengki, hasud, takabur, ya sombong, adu domba, bahasa Arab adu domba apa? Amimah ya, apa? Lalen. Adu domba bahasa Arab apa Bu? Oh, nggak tahu. Nah, itu. Yang ketiga, takrikul ma'asif. Artinya kita menjauh dari perbuatan yang maksiat. Maksiat di sini ya maksiat jasmani, maksiat rohani. Nah, ini kalau kita ceritakan sangat luas. Soalnya di situ ada bahasa mulia atau karim. Nah, itu kalau disederhanakan saja itu ya kita ada 5S contoh sudah diantaranya itu untuk menanamkan pada perilaku diri kita semua dan jiwa. Sopan, santun, senyum, sapa, ya itu sudah bagus. Itu contoh yang sederhana. Kemudian anak tahu diri dalam masalah kedisiplinan, tugas pokok, jadwal, piket dan lain sebagainya. Itu juga menanamkan akhlak. Ya, kita bahasa kita sendiri dalam pergaulan dengan dewan guru ataupun dengan siswa, kadang-kadang kita menyadari bahasa-bahasa yang tidak perlu dilontarkan tapi dilontarkan. Tujuannya kalau saya tujuannya untuk menggembirakan atau menghidupkan
insya Allah bahagia dunia akhirat. Amin. Demikian. Ya, terima kasih Bapak. Jadi dapat kesimpulan ya Bapak Ibu untuk perilaku ini dari visi bersama kepala sekolah, guru, orang tua, serta siswa berakhlak mulia, cerdas, kreatif, kritis, dan kompeten. Artinya kepala sekolah, dewan guru juga harus berkata baik, sopan, santun seperti itu. Orang tua juga memberikan pendidikan ucapan yang baik kepada anak-anaknya. Ini mulai dari diri orang tuanya. Kemudian peserta didik juga harus berkata sopan dan santun. Ini sudah masuk semua. Kepala sekolah, dewan guru, kemudian siswa ya. Kemudian untuk menciptakan cerdas, kreatif, nalar kritis, dan kompetennya tinggal kita bersama untuk dalam segi pembelajarannya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan bahas nih. Setelah kita mewujudkan visi bersama, kita ketemukan seperti ini. Kemudian langkah apa lagi yang harus kita lakukan? Apa inisiatif perubahan apa lagi ya, yang dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Nah, kalau sudah ditemukan seperti ini, tindakan apa, kolaborasi apa saja yang dapat dilakukan guru? Nah, ke bawah. Ini Bapak Ibu. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Dari visi yang nanti ketemu kita bersama, kita kolaborasikan sama guru, orang tua, bagaimana caranya? Berarti Komunikasi yang baik. iya, menjalankan atau bagaimana kalimatnya? Iya. Apa ya? Melakukan Bukan. apa? Apa ya? Menjadi hubungan, Menerapkan komunikasi yang baik. menerapkan komunikasi yang baik. Kalau menjalankan sebenarnya kita Iya. sudah menjalankan. Iya. Hanya saja kita kadang kurang komunikasi. Iya. dengan orang. Berarti Lebih menerapkan menerapkan komunikasi, komunikasi yang baik antara guru, orang tua, dan siswa, seperti itu. Apa orang tua saja? Ya, berarti di sini dengan stakeholder yang ada, berarti warga sekolah ya, tentunya semua warga sekolah. Jadi menerapkan komunikasi yang baik atau kolaborasi yang baik dengan guru, kemudian semua kepala sekolah, guru, dan stakeholder yang ada, seperti itu ya, serta orang tua, betul. Kemudian selanjutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan? Nah, ini yang kedua nih. Bentuk kegiatan apa yang perlu dilakukan? Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi ini tercapai? Yang paling pertama tadi menerapkan komunikasi, kita panggil sosialisasi. Iya. Bentuk kegiatan yang dilakukan berarti kita mengadakan sosialisasi dengan cara contohnya memanggil wali murid ya, perwakilan wali murid, kita bahas bersama ya untuk tercapainya visi ini atau terwujudnya visi ini, karena memang visi tidak akan mungkin berjalan dengan baik kalau kita bekerja hanya gurunya saja, tetapi warga sekolah serta orang tua pun harus berperan aktifnya di sini, betul. Berarti bentuk kegiatan dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi tercapai adalah memanggil orang tua untuk mewujudkan visi sekolah. Ya, ketemu. Kemudian apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan dan waktunya? Nah, ketika visi ini ketemu, misalkan seperti ini. Mana tadi? Visi bersama ini ketemu, mewujudkan murid yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, penalar kritis, dan kompeten. Kemudian langkah konkretnya bagaimana? Satu, betul sekali. Kan? Ya Bapak. Mewujudkan murid ini sekolah, visi sekolah. Iya. Hubungannya dengan warga sekolah. Kepala sekolah, dewan guru, penjaga, karyawan. Iya. Jadi kalau menjadi murid berarti hanya murid saja, Pak. Iya. Makanya di situ saya kita munculkan dari bahasa itu mandiri, kreatif dan sebagainya, itu ada semua warga sekolah, bukan hanya murid saja. Visi bersama mewujudkan. Iya. Berarti yang dihendaki mewujudkan akhlak yang mulia. Maksudnya yang diwujudkan hanya murid saja. Kalau di
Iya, berarti kan yang mau dirubah ini kan muridnya dihilangkan ya Bapak ya. Mewujudkan akhlak yang mulia, cerdas. Kalau dikasih mewujudkan, tapi untuk tata kerja itu masuk dalam tujuan, misi dan tujuan. Kata kerja itu dibikin untuk membuat visi Bapak. Ada. Iya. Visi itu harus kata kerja diawali. Kata kerja. Iya. Bukan kalimat kerja. Bukan kata kerja. Ya mandiri itu harus kerja. Mewujudkan. Siswanya jangan bilang. Nah, jadi berarti muridnya Siswa. Saya nggak bilang kan. Jangan bilang karena ini visi ini berpihak pada siswa. bukan untuk. Ini perubahan visi sekarang. Oh, gitu. Iya. Jadi berpihak pada siswa, makanya ada siswa. Bersama mewujudkan siswa Ya, mimpi besar sekolah mau menciptakan yang siswa berakhlak kayak apa? mulia, cerdas. Kalau dalam pembinaannya guru. Jadi visi ini kan mimpi panjenengan mau dijadikan apa siswa kita ini Yang berpihak pada murid. Nah jadi visi yang tadi dibuat adalah bagaimana nanti muaranya sekolah ini mau menjadikan siswanya menjadi apa. Tadi sudah disampaikan mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, kemudian cerdas, kreatif, bernalar kritis dan kompeten. Ini sudah bagus, sudah benar. Jadi muaranya memang ke sana. Nah kalau nanti ada penjabaran-penjabaran itu di visi dan tujuan, Pak. Penjabarannya iya, menjadi misinya dan nah, setelah kegiatan tadi mengambil langkah yang harus sikapnya bagaimana? Sikapnya itu nanti harus ada mewakili yang berakhlak mulia. Tadi sudah melalui tutur kata. Kemudian yang mulia, cerdas, kreatif, benar dan kompetensi itu harus mewakili dari guru, siswa, orang tua. Kira-kira perilakunya seperti apa? Tadi guru sudah bertutur kritis. Yang baiknya yang berkaitan dengan cerdas, siswa harus rajin belajar. Itu sifat apa? Perilaku-perilaku yang mendukung visi. Nah, tadi kemudian ada perubahan kegiatannya apa? Agar bisa cerdas, agar bisa berakhlakul kalimah. Tadi ada sosialisasi. Sosialisasi tentang apa? Ya tentang akhlak yang mulia. Jadi diarahkannya ke sana, Pak. Agar cerdas, ada bentuk kegiatan apa biar anak cerdas, misalnya penambahan jam pelajaran, bimbingan khusus, jadi seperti itu Pak. Iya. Terima kasih Pak Kusmanto. Tambahan ya Bapak ya. Ternyata memang divisi itu karena ini fokusnya untuk murid, jadi harus tetap ada. Visi bersama mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, benar, kritis dan kompeten. Nah dari perilaku ini tadi diterangkan. Dari yang terakhir ini langsung berarti untuk apa sih bentuk konkret, langkah konkret yang akan dilakukan untuk melestarikan sana? Iya Pak Mas Rudi. Kemudian Pak, seumpama visi bersama mewujudkan siswa yang bertakwa, cerdas, kreatif itu gimana Pak? Kan berakhlak mulia itu kan sama seperti bertakwa. Kalimat takwa itu kan mewujudkan seseorang yang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Itu tambahan dari Mas Ruhi ya. Jadi ternyata Mas Ruhi ini hebat nih. Langsung Pak, bagaimana Pak kalau visi bersama itu kita ganti, kan ada kalimat yang ditambah ganti kan, mewujudkan siswa yang bertakwa mulia, bertakwa, cerdas, kreatif, benar kritis dan kompeten. Menurut saya Bapak Sarwi ini kalau seperti ini dalam bertakwa juga nanti ada poin masuk di berakhlak mulia ya. Kata ketika manusia berakhlaknya mulia, secara otomatis mungkin dia memiliki takwa, sudah takwa kepada Allah ya atau Tuhannya. Seperti itu ya Bapak Sarwi ya. Jadi satu ya di situ. Nah, tinggal kita langkah konkretnya Ibu. Tadi sudah diketahui ya. Langkah konkret berarti buktinya tindakan apa nih konkretnya untuk menciptakan terwujudnya visi ini.